selamat sore guys. Hari ini gue mau mainan cemara udang. Kita mau rapi-rapi. Ini cemara udang size-nya medium. Tapi sebelumnya gue mau cerita dikit nih guys. Sepengalaman gua selama bermain ini, rupanya tipe cemara udang ini juga ada beberapa jenis ya guys. Yang jadi teman-teman sering kendala takut mati. Cemara udang ini gampang mati ranting, gampang ngedrop tiba-tiba gitu. Itu betul, tapi cemara udang yang jenisnya apa dulu? Kebetulan sepengalaman yang udah pernah gue jalanin tuh guys, ternyata cemara udang ini ada yang daunnya tipis, daunnya halus, dengan daun tebal. Nah, daun tipis ini cenderung kayak cemara-cemara taman itu yang ada di taman-taman, dia untuk bikin landscape. Nah itu biasanya cemaranya kayak gitu, daunnya tipis sekali gitu. Itu nggak bisa digundul. Nah, jadi dia kadang-kadang juga bisa tiba-tiba ngedrop sendiri. Tapi kalau cemara udang yang daun tebal, yang jenis lebih ke untuk bonsai, jadi gundul pun nggak apa-apa. Jadi gua ada berapa kali punya beberapa cemara udang waktu itu yang daun tebal, dan kita press, kita gundulin juga nggak apa-apa. Ternyata seperti itu. Nah, jadi bedanya tebalan daun ya. Ada yang super itu, jenis cemara udang yang super itu dia daunnya tebal sekali, kayak hampir mirip dengan pinus. Nah itu yang bener-bener total digundul, potong dahan kayak beringin pun dia aman, nggak apa-apa. Dan itu memang sudah pernah saya buktikan sendiri, makanya berani bilang di YouTube ini gitu ya, di channel ini. Dulu saya juga sempat nanya, nah pernah mengalami juga cemara udang itu tiba-tiba dia bisa mati dahan besar gitu, nggak diapa-apain tapi lama-lama melepas ya. Nah itu juga pernah. Kebetulan tempat senior, dan dia juga ada cemara udang gitu. Saat itu dipotong dahannya, habis pengelosan, di tahap programan dipotong. Nah, loh, saya nggak apa-apa tuh tanpa ada daun sama sekali. Enggak, setelah saya perhatikan ternyata memang daun itu tebal sekali gitu. Kalau menurut cerita-cerita, jadi karena cemara udang ini banyak endemiknya sih di sekitaran Madura ya, sekitaran Jawa Timuran sana, di Pulau Madura. Nah, yang daun tebal itu yang pasti ori di sana. Jadi kalau yang daun-daun tipis tuh yang sudah cangkokan kesekian, makanya dia mutasi genetiknya pasti keunggulannya berkurang ya. Itu kira-kira pengalaman yang gue dapetin dari cemara udang. Jadi teman-teman juga gue harapin buat teman-teman yang terutama yang baru mulai itu jangan berhenti untuk eksplor dulu, dipelajari sekali lagi pelajari ilmu botaninya.
jenis yang mau kita bonsai itu karakteristiknya seperti apa sih. Dia suka kelembapan atau enggak sih gitu. Dia suka mataharinya yang seperti apa gitu. Itu yang benar-benar di awal kita harus pelajari sebisa mungkin, karena sayang kalau kita sudah punya barang yang cukup mateng. Andai katanya kita bukan bicara di pembibitan, tapi kalau teman-teman punya dana lebih dan beli bonsai yang sudah katakanlah di atas 60-70% sudah matang atau siap, bahkan untuk siap kontes, tapi tidak bisa merawatnya, merawatan hariannya itu akan sayang sekali gitu. Minimal pohon itu akan rusak gitu. Jadi pelajari dulu ilmu botaninya. Kalau masalah gaya pembentukan itu seiring waktu akan berjalan kok, akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi kembali lagi ke cemara udang tadi, seperti yang sudah pernah saya alami, sekali lagi yang sudah saya alami ya guys. Jadi nggak berarti saya lebih pinter atau apa, bukan bermaksud menggurui juga, tapi saya di sini hanya di channel ini terutama untuk berbagi pengalaman apa yang sudah pernah kita jalani, plus minusnya kita mau bagikan di channel Cerita Botani Official ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah saya dan Mas Debi alami di sini, ini bisa kita bagikan buat pelajaran kawan-kawan juga, supaya kedepannya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi dalam berbonsainya. Sebenarnya cemara udang ini dibilang mudah, cukup mudah, tapi dia tipe jenis pohon yang rakus, salah satu pohon yang rakus unsur hara ya. Jadi dia memang butuh nutrisi yang agak banyak gitu. Karena tingkat pertumbuhannya di cuaca panas, angin kencang, itu bagus sekali untuk pertumbuhan cemara udang. Ini baru mungkin sekitar 2 minggu lah di press. Nah, ini udah gondrong lagi. Cuman kemarin ngepres asal aja supaya nahan bentuknya. Ini sih sudah akan 70%-an lah pohonnya, tinggal ada butuh waktu proses lagi untuk membesar-besarkan dahan-dahannya. Cemara udang ini salah satu jenis bonsai yang kalau boleh saya bilang sih legend ya. Dari zaman dulu, sama seperti beringin, sama seperti kimeng, itu juga yang terus ada penggemar khususnya gitu. Masih terus diminati.
Bentar guys, makin lama makin panas. Ambil topi dulu ya guys. Jadi sedikit mengulang yang tadi awal-awal saya katakan, cemara udang rentan mati rantingnya. Nah, ada teman-teman yang juga sering nanya saya atau ngobrol, gua takut lah piara cemara udang. Lihat dulu cemara udangnya seperti apa. Kalau saya menyarankan untuk teman-teman kalau cari bahan cemara udang yang tipenya daun tebal. Tapi bukan yang nggak bagus juga yang daun tipis ya, asal merawatnya bisa dan dia butuh lebih cermat aja, lebih teliti, lebih keras dari segi maintenance-nya. Jangan lupa asupan nutrisinya. Cemara udang itu seperti yang tadi gue bilang di awal, dia tipenya pertumbuhannya agak cepat gitu. Jadi memang kita juga harus agak rutin ya untuk ngepresnya. Yang tadi gue bilang cemara udang walaupun daun tebal, tapi kalau kita kurang paham juga tentang perawatannya, itu dia bisa juga mati ranting meskipun nggak separah yang daun tipis tadi ya. Tapi kenapa begitu? Si cemara udang ini tipenya tumbuhnya kan tadi ngebut. Nah, kalau matahari di dalam si ranting-ranting dalam ini nggak dapat asupan matahari, dia juga pasti akan mati ranting kan. Nah, dan tipe ngebut begini, daun-daun baru akan terus menutupi dahan-dahan yang di bawahnya. Jadi kalau kecuali pengelosan ya, kalau lagi pengelosan sih nggak perlu sering-sering diiniin. Tapi kalau yang sudah cukup untuk tampil, itu bahayanya bisa mati rantingnya karena seperti itu juga guys, kurang pengepresan. Kalau sudah pengepresan begini akan lebih seger asupan si mataharinya ke dahan dalam, batang-batang dalam, ranting-ranting dalam. Itu juga yang perlu dicermati ya guys untuk perawatan. Jangan sungkan-sungkan, jangan sering-sering, jangan ragu-ragu untuk sering ngepres kalau untuk perawatan pohon matang cemara udang. Penting asupan energinya, asupan nutrisinya juga harus dikontrol, harus dipenuhin terus. Nanti kok dia makannya banyak, rakus. Ini penyikatan batang-batang lumut-lumutnya ini juga perlu. Biasanya sih gue pakai steam, alat steam gitu. Tapi karena ini pohon kecil malas ngeluarinnya, ya kita sikat aja. Kalau untuk pohon-pohon besar
kita gunakan biasa alat steam cepat. Ini guys, jadi hasil akhirnya untuk cemara udang kita. Oke guys, itu dulu sekian dari gua. Tetap saksikan terus channel Cerita Botani Official. Next time kita akan lanjut dengan jenis-jenis lainnya, atau nanti kita akan kunjungi senior-senior yang lain untuk saling sharing tentang cerita berbonsai. Oke guys, sampai ketemu lagi. See ya. We'll be right back.